Halo sobat seluruhnya, apa kabar kalian? Sehat-sehat ya? Wah, seneng banget nih bisa ketemu lagi dengan kalian di channel YouTube Bimbel SG bersama saya Nur Hadi. Nah, kali ini saya akan mulai seperti biasa dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Itali, pulangnya ke Belanda. Nih, kenalin, saya Nur Hadi bersama SG. Kamu pasti bisa! Yeay! Oke sobat, di bagian kedua ini saya akan membahas aturan sinus dan aturan kosinus beserta soal-soal yang terkait dengan UTBK atau ujian mandiri. Jadi saksikan terus videonya sampai habis. Oke. Oke sobat, kita lanjut lagi. Berikutnya kita masuk ke aturan sinus dan kosinus. Apakah itu? Ya, karena pada proses perjalanan soal-soal trigonometri tidak selamanya berurusan dengan segitiga siku-siku. Sekarang kalau misalkan segitiganya bukan siku-siku, sembarang, sama sisi atau sama kaki, seperti apa cara pengerjaannya? Nah, di gambar ini telah diberikan segitiga sembarang A, B, C masing-masing punya sudut alfa, beta, dan gamma ya, ini namanya gamma ini. Terus ada sisi A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, hubungan apa yang bisa kita temukan di sini berdasarkan aturan sinus? Jadi kalau kita ingin mencari panjang A kecil atau panjang BC ini, B kecil atau C kecil, kita bisa gunakan rumus aturan sinus dengan persamaan seperti ini. A per sin alfa, B per sin beta, dan C per sin gamma. Nah, kalau kalian bisa lihat bahwa A kecil ini berbanding dengan sin alfa, di mana alfa ini adalah sudut yang ada di hadapan sudut yang ada di hadapan sisi A kecil. Jadi sisi A kecil dengan sudut alfa ini saling berhadapan. Begitu juga sudut beta dengan B kecil ini saling berhadapan. Sehingga dia menjadi perbandingannya A per sin alfa, B per sin beta, dan sama dengan C per sin gamma. Pertanyaan yang muncul, apakah ketiga persamaan ini harus dipakai? Tidak ya, kita cukup pakai dua saja. Tergantung apa yang diinformasikan di soal, kita bisa gunakan A sama B atau A sama C, B sama C. Begitu ya. Itu aturan sinus. Ada lagi istilah aturan cosinus, aturan kosinus. Seperti ini rumusnya. Jadi mencari panjang A kecil adalah penjumlahan kuadrat dari dua sisi yang ada di hadapannya, yaitu B dan C, dikurangi 2 kali AB, 2 kali BC cos dari sudut yang ada di hadapan sisi A kecil. Ya, jadi cos alfa ini ada di depan sisi A, begitu. Begitu juga kalau mencari panjang B kecil, itu juga penjumlahan dari dua sisi yang ada di hadapannya, yaitu A dan C, dikurangi 2AC cos sudut yang ada di depan sisi B kecil. Begitu juga kalau ingin mencari sisi C kecil. Seperti itu ya. Jadi ini dari rumus ini sebetulnya nggak sulit untuk dihafalkan karena dia punya pola yang sangat mudah sekali untuk diingat. Ya. Nah, terus kadangkala kita juga disuruh untuk mencari berapa sudutnya, berapa nilai alfa, berapa nilai beta, atau berapa nilai gamma berdasarkan aturan kosinus. Nah, ini kalau diutak-atik, dibolak-balik, kita punya rumus cos alfa, cos beta, dan cos gamma seperti ini. Ya, ini cukup diingat saja. Ya. Sesekali boleh dibawa-bawa, asalkan kalian ingat, ini mudah. Nah, sekarang kita masuk permasalahan yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Contoh soal yang keempat berarti. Soal ini diambil dari soal SBMPTN tahun 2016. Soalnya adalah segitiga ABD siku-siku di B, ya, titik C pada BD sehingga CD sama dengan 3 dan BC sama dengan 2. Jika AB 1 dan sudut CAD adalah alfa, maka sin kuadrat
alfa adalah berapa. Karena kita udah belajar aturan sinus kosinus, maka kita bisa gambar dulu segitiganya. Karena di situ diinformasikan dia siku-siku, berarti siku-siku di B kita gambar seperti ini dengan panjang AB1 dan terus panjang BC2, CD3. Terus ada sudut alfa yaitu sudut CAD di sini. Dengan menggunakan Pitagoras, kita bisa mencari panjang AC. Ya, AC kita bisa cari seperti ini. AC itu kalau kita lihat segitiga ABC, maka dengan Pitagoras kita bisa peroleh AC sama dengan akar 5. Begitu. Sekarang kita lihat segitiga ABD. Segitiga ABD. Dengan Pitagoras lagi kita bisa mencari panjang AD. AD ini sisi miringnya. AD diperoleh 1 plus 5 kuadrat maksudnya. Jadi 26, akar 26. Nah 5 ini dari mana? 5 ini adalah panjang BD, di mana panjang BD itu 2 tambah 3 yaitu 5. Nah, jadi akar 26 adalah panjang AD. Nah, untuk apa AC dan AD ini? Kita gunakan aturan kosinus, karena kita ingin mencari sin alfa berdasarkan aturan kosinus, kita bisa memperoleh cos. Nanti kalau udah ketemu cos, bisa dicari sinnya. Begitu. Berdasarkan rumus cos alfa, di mana alfa di sini sisi yang ada di depannya adalah sisi CD 3 ini, maka kita gunakan rumus yang ini, AC plus AD min CD per 2 AC kali AD. Masukin AC nya adalah akar 5 kuadrat, terus AD nya adalah akar 26 kuadrat lagi, min CD nya adalah 3 kuadrat. Masukin semua angka-angka yang sudah diketahui, sehingga diperoleh cos alfa sama dengan 22 per 2 akar 130. 22 bagi 2, 11 per akar 130. Jadi cos alfa adalah 11 per akar 130. Begitu. Nah, ini cos. Pertanyaannya adalah sin kuadrat. Nah, apa hubungan cos dengan sin kuadrat? Nah, ini. Kita pernah tadi kita udah bahas masalah identitas, di mana sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Berarti kalau kita ingin mencari sin kuadrat, itu 1 min cos. Begitu ya. Jadi 1 min cosnya dimasukin, dikuadratin, maka diperoleh 1 min 121 per 130. 121 itu 11 kuadrat, 130 itu akar 130 kuadrat. 1 dikurang 121 per 130, ya. Sampai hari ini hasilnya adalah 9 per 130. Begitu. Ya, sangat mudah bukan sobat? Berikutnya kita ke contoh soal 5, soal UTUL UGM tahun 2017. Nah, ini dia. Soalnya ini sama kayak soal sebelumnya, tapi dengan pengerjaan yang berbeda. Pada gambar di bawah ini sudut RPQ PSQ 90, besar sudut PQS 60, dan besar sudut PTQ adalah 45. Jika panjang RS2, maka berapa panjang TG? Kita disuruh mencari TG ini. Nah, di langkah sebelumnya kita menggunakan konsep trigonometri perbandingan biasa. Nah, sekarang kita terapkan aturan sinus di permasalahan ini. Langkah pertama kita lengkapi sudut yang ada dalam gambar. Gambar ulang. Terus di sini sudut PSQ itu berpelurus dengan PSR. PSQ berpelurus dengan PSR. Berarti sudut PSR itu 90. Karena sudut PSQ 90 berdasar informasi di soal. Terus sudut PSQ berpelurus dengan QST. PSQ itu berpelurus juga dengan QST. Ya. Berpelurus itu berarti jumlahnya 180, karena sudut PSQ 90, maka QST juga 90. Gitu. Ya. Terus kita lihat pada segitiga RPQ. RPQ ini RPQ ya, segitiga yang besar yang tinggi. Sudut P 90 derajat, sudut Q 60, sudut P ini maksudnya. Semua 90, sudut Q di sini 60. Maka sudut di sini, sudut PRQ 30. Begitu. Terus pada segitiga PSQ itu PSQ, sudut S 90, yang ini sudut Q 60,
Berarti sudut di sini yang kecil ini, P kecil itu 30. SPQ 30. Ya, karena jumlah sudut dalam segitiga harus 180. Nah, terus apalagi pada segitiga PSR sekarang. Sudut R itu 30, sudut S 90. Berarti sudut RPS di sini nih yang bagian ini 60. RPS 60. Udah lengkap semua sudut. Sekarang kita tinjau pada segitiga PSR. Nah, di sini baru kita gunakan aturan sinus. Ya. Segitiga PSR, segitiga yang ini PSR ya, bagian yang sini. Berdasar aturan sinus, kita punya perbandingan RS, panjang RS berbanding sudut yang di depannya, berarti sin 60, sama dengan panjang PS berbanding sudut yang di depannya 30. Nah ini, kali silang PS kali RS kali sin 30 sama dengan PS kali sin 60. Sin 30 berdasarkan tabel tadi setengah, panjang RS itu 2, diketahui di soal. Panjang PS entah berapa, itu yang mau kita cari. Panjang sin 60, nilai sin 60 setengah akar 3. Nah ini 2 kali setengah dikali setengah sama setengah bisa dicoret, ini habis, berarti akar 3 PS sama dengan 2. Terus sehingga PS diperoleh 2 per akar 3. Dirasionalkan jadinya 2 per 3 akar 3. Kita dapat panjang PS. Nah, untuk apa panjang PS ini? Untuk mencari QS sekarang. QS ini. Ya, PS sudah ada, kita cari QS. Pakai aturan sinus lagi. Kita tinjau segitiga PSQ. Panjang PS berbanding sudut sin 60 sama dengan panjang QS berbanding sin 30. Kali silang PS kali sin 30 sama dengan QS sin 60. PS tadi udah ketemu 2 per 3 akar 3, sin 30 itu setengah, QS-nya entah berapa, sin 60 setengah akar 3. Nah dari sini setengah akar 3 bisa dicoret kiri dan kanan sehingga QS-nya 2 per 3. Nah untuk apa panjang QS ini? Nah sekarang kita bisa meninjau segitiga PQT. PQT. Ya. PQT. Nah, bukan, ini mestinya bukan PQT nih, tapi QST. Jadi yang kita tinjau adalah segitiga QST. Berdasarkan aturan aturan sinus, berarti QS berbanding sin 45 sama dengan TQ berbanding sin 90, karena ini sudut ini 90. Jadi yang kita tinjau adalah segitiga QST, bukan PQT ya. Nah, terus kali silang, QS kali sin 90, TQ kali sin 45. Ini 45 nih. Ya, ini kepotong. Terus sin 90 itu 1, QS itu 2 per 3, tadi udah kita peroleh. TQ dikali sin 45 itu setengah akar 2. Begitu. Berarti TQ-nya adalah 4 per 3 akar 2. Begitu. Berarti kita sudah menemukan panjang TQ, yaitu 4 per 3 akar 2. Gimana sobat? Sangat mudah bukan? Ya sobat, itulah tadi pembahasan dari materi aturan sinus dan kosinus. Gimana? Sangat mudah bukan? Jadi kalau kalian masih ada yang belum paham, saya tunggu di SG ya. Nah, sebelum saya tutup, saya akan awali dengan pantun. Jalan-jalan keluar kota, pulangnya beli semangka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya bersama SG. Kamu pasti bisa. Yeay! Dah.